tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Terdengar lagi, tapi arahnya berbeda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ledoh di Oding, obrolan merinding, di mana kisah-kisah mistis kalian akan kami ceritakan di sini. Jadi malam ini saya bersama seorang rekan saya, yaitu Putra ya, Mas Putra. Oh ya, Mas Putra. Jadi Mas Putra ini memang pengalaman mistisnya luar biasa, ya, luar biasa sekali. Jadi kisah mistis yang akan saya ceritakan pada kali ini adalah saya mengalami berdua dengan Mas Putra ya, Mas Putra. Jadi saya satu kos dengan Mas Putra dulu ini. Jadi tanpa berpanjang lebar dan berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi awal cerita di mana saya dengan Mas Putra ini satu kos pada saat kuliah dulu. Jadi bukan satu kos sebenarnya ya, cuman beda kos Mas ya, beda kos, tapi sering main. Saya sering main ke sana. Posisi kos Mas Putra ini dengan kos saya lumayan jauh sekali ya, jadi saya sering main-main ke tempat kosnya Mas Putra. Jadi saya akan deskripsikan sedikit mengenai kos yang ada di punyanya Mas Putra ya. Jadi kos ini bentuknya biasa ya, kos-kosan itu memanjang bentuknya. Di posisi sebelah timur kos ini ya, kos ini berposisinya di sebelah timur. Sebelah timur itu menghadap ke sebelah barat, itu ada sekitar 7 atau enggak 4-5 ruang kos ya. Berapa kira-kira? Sekitar itu ya, 5 ruang. Ya 5 ruang. Itu adalah yang di bagian timurnya. Nah, yang bagian timur ini kan menghadap ke barat. Nah, yang di bagian barat itu ada 3 ruang. Ada 3 ruang kos menghadap ke sebelah timur. Dan posisi sebelah selatan dari kos itu adalah makam. Itu adalah makam umum ya, pemakaman umum umat Nasrani. Ya, seperti itu Mas ya. Jadi sebenarnya saya belum tahu kalau di sana itu ada pemakaman yang bersebelahan langsung dengan kos-kosan itu. Tapi waktu itu saya sempat naik ke tempat dia jemur pakaian begitu. Dari penghuni-penghuni kos itu ada dibuatkan tempat mereka jemur pakaian mereka, cucian begitu maksudnya. Saya naik ke sana, baru saya lihat ke arah selatan dan saya melihat bahwa di sana ada ini, ada apa namanya? Ada pemakaman umum di sana, pemakaman umum umat Nasrani. Lalu saya panggil lah ini si Putra, saya tanya dia, Tra, itu kuburan yang di sebelah? Iya, itu kuburan orang Nasrani katanya. Tapi tidak serem kok katanya. Itu tidak serem, tidak kayak tempat makaman kita yang Muslim kan maksudnya yang Muslim di kampung begitu. Kalau di kampung seremnya wah minta ampun katanya. Di sana kan dirawat, dia tetap bersih. Rumputnya tetap dipangkas begitu, jadi enggak serem kole katanya. Oh ya gitu ya, jadi saya tidak acuhkan aja begitu kan, saya acuhkan saja hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi awal mula kisah ini sebenarnya pada saat kami satu kampung itu banyak ya yang kuliah di sana ya, di tempat yang kita kuliah, tapi beda-beda kampus ya dan beda-beda kos. Tapi karena kita sekampung jadi sering-sering main gitu, sering cari gitu, main-main. Jadi waktu itu kami berencana untuk main futsal ya, main futsal. Nah setelah itu kami setelah berencana di booking lah ya, di booking tempat futsal kami begitu. Lalu kita sudah rembuk, kita mau lawan tim dari mana waktu itu Mas? Lupa saya. Mana? Polda kan? Oh iya itu dari rekan-rekan polisi ya, kebetulan dari rekan-rekan polisi yang kami lawan waktu itu. Nah setelah kami main di booking tempat lokasi, kami menuju ke sana dari kos masing-masing. Sampai di sana kami sudah mulai bersiap-siap untuk mulai pertandingan. Nah, singkat cerita,
Jadi saya cerita ya, pertandingan dimenangkan oleh kami di sana ya. Kami taruhan juga di sana. Itu yang bikin kita senang kan. Kita menang taruhan ya. Biasanya kan menang taruhan ya biasa, nanti kita cari-cari es, cari minuman-minuman macam lah ya untuk merayakan kemenangan jadi ceritanya. Jadi setelah itu kami pulang sekitar pukul jam lagi ya. Jam 10 ya, kalau nggak salah. Jam 10-an ya. Atau enggak jam 9. Jam 10. Jam 10-an ya, jam 10-an. Nah, setelah kami pulang, kami sebenarnya mau pulang ke kos masing-masing, tapi ada salah satu teman bilang, "Kita ke kosnya Putra aja. Nanti kita nginep di sana atau gimana?" Oke lah kalau begitu. Jadi semua sepakat begitu ya, semua sepakat. Pergilah kita ke sana. Setelah itu sampai di sana, biasalah ya, kita mulai minum es, minum rokok, canda tawa dan sebagainya di sana kan. Sampai sekitar pukul 2. Ingat saya itu sekitar pukul 2 baru candaan kami, ketawa kami itu udah mulai hilang. Maksudnya udah hilang gara-gara kita sudah mulai ngantuk gitu, karena teman-teman juga ada yang masuk kuliah pagi ya, ada yang kuliah pagi waktu itu. Tapi kalau saya sih kuliah siang waktu itu ya, jadi saya santai aja gitu walaupun agak begadang. Nah, setelah itu jadi si teman saya ini Putra ini, ada teman satu kampung juga kos di tempat sana ya, jadi bersebelahan ruangannya, kamarnya, ruangan. Jadi posisi sebelum itu ya, posisi kamar kos si Putra ini, dia berada di posisi deretan yang ada 3 ruang itu. Jadi posisi si Mas Putra ini ruangan kosnya itu berada di sebelah selatan. Jadi itu langsung berbatasan dengan dinding makam ya Mas ya. Dinding makam langsung di sana batasan. Tapi kita kan biasa saja di sana, tidak ada hal yang negatif kita pikirkan gitu. Setelah pukul 2 begitu kami bersiap-siap tidur. Saya dengan 3 teman saya di sana. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya karena takutnya nanti ada keinginannya untuk disebutkan namanya di sana. Saya dengan 3 teman saya tidur di ruang sebelah kamarnya si Putra. Saya tidur di sana berempat. Ingat waktu itu saya tidur hadap kaki, hadap selatan, hadap si makam itu ya. Hadap sana saya tidur. Saya berempat jadinya di sana berempat ya, berempat. Dan waktu itu pintu kamar kos juga kami tidak tutup. Sengaja lah karena gerah ya, panas habis main futsal loh masalahnya. Jadi kami tidur lah, teman-teman lain sudah tidur. Dan di kamar si Putra ini berapa di sana? Berempat juga ya? Berempat ya, sama-sama 4 kita, berempat tidur. Jadi di tempatnya si Putra tidur 4 orang, yang di tempat tidur saya itu 4 orang juga di sana. Nah setelah itu saya udah mulai tidur. Nggak tahu saya kalau yang di tempatnya si Mas Putra itu sudah tidur semua apa belum. Jadi saya coba tidur, teman-teman yang lain sudah ada yang ngorok, tanda udah pada pulas tidurnya ya. Saya mulai tidur juga ini, mulai pejamkan mata. Setelah mulai pejamkan mata gitu, antara sadar dan tidak sadar, mulailah ada suara yang saya dengar di atas atap. Seperti ada bola bekel ya, seperti bola yang dilempar dari arah barat atap ke arah timur atap. Bunyinya duk duk. Nah tapi ya seperti ada yang bola dilempar terus biasa kan, karena bola itu kencang begitu jadi kayak mantul-mantul ya, deg deg begitulah suaranya di sana. Saya dengar begini, tapi saya tidak mikir negatif lah. Saya langsung palingan itu suara kucing atau apalah, pokoknya saya tidak pikirin dah itu kan, tidak pikirin. Saya coba tidur lagi begitu, tapi tahu tidak, tiba-tiba kok dingin dia. Dan posisi pintu juga kita tutup kan, dingin. Tapi namanya juga di tempat kos di tengah kota, biasanya cuaca tetap panas, dia hawanya tetap panas kan. Malahan kita kok tidur harus pakai kipas angin aja. Tapi waktu ini kita dalam keadaan panas, kepanasan, gerah gitu, terus dingin begitu. Saya posisi tidak pakai selimut macam gitu. Emang kita buat selimut tapi tidak pernah kita pakai. Ya dingin. Setelah itu mulai saya takut ini, mulai ada mencekam, saya takut saya ini. Tiba-tiba terdengar lagi suara itu, terdengar lagi, tapi arahnya berbeda sekarang. Arahnya dari sebelah timur ke sebelah barat atap kos itu dilempar. Terus suaranya persis sama seperti itu. Saya mulai mikirnya negatif sudah. Apa ini? Siapa yang lempar bola tengah malam?
ada orang iseng, apa kira-kira yang iseng sekali ya kalau tengah malam mau lempar-lemparan begitu kan, dilempar tek gitu suaranya kan. Wih, takut saya sudah ini kan, tapi saya berusaha buat acukan yang begitu, saya acukan aja, saya coba tidur gitu kan, saya coba tidur. Sekian lama saya coba tidur, alhamdulillah saya bisa tidur dan pagi pun sudah tiba. Jadi teman-teman sudah mulai bangun, ada yang udah siap-siap berangkat ke kampus begitu, berangkat ke kampus dan sebagainya. Tapi saya masih santai aja, saya masuk siang. Ya mas ya, masuk siang. Waktu itu mas masuk pagi nggak? Iya. Masuk siang juga ya, Boleh. masuk siang juga. Jadi teman-teman yang lain juga masuk, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang gitu. Jadi saya masih diam di sana, masih diam. Nah, saya sebenarnya tidak mau nanya ke dia ini, ke si masnya. Saya tidak mau nanya masalah ini, tidak mau bahas begitu. Tapi ada seorang teman gitu yang nanya, yang bahas masalah ini gitu. Makanya dia bilang begini, kalian ada dengar suara enggak tadi malam? Saya langsung saya langsung bilang iya saya dengar begitu kan. Saya kaget juga karena saya kira saya sendiri aja yang dengar, ternyata ada teman yang lain juga dengar gitu. Langsung saya bilang iya saya dengar itu. Ya kayak suara bola gitu, kayak suara bola dilempar-lempar di atas. Iya saya dengar kayak gitu ya. Nah langsung lah si masnya nyaut ini, si mas siapa? Si mas Putra nyaut langsung bilang itu gara-gara kalian ribut tadi malam. Persis seperti itu bahasanya, itu gara-gara kalian ribut tadi malam. Penunggu di sini tuh marah dia, itu katanya. Luar langsung takut saya, tapi tidak setakut malam itu karena ini sudah siang ya, pagi hari, jadi kami tidak terlalu takut. Jadi dia kasih tahulah kami bahwa di kos itu seperti apa dia ya. Jadi mungkin biar lebih jelas saja, dia sedang mengalami, yang tahu bagaimana persisnya di kos itu kalau ada orang-orang yang datang, apalagi sampai ribut-ribut ya. Gimana? Di sana itu kalau orang ribut apa itu memang mungkin yang di sana yang penunggu atau apanya kan kurang tahu, juga suka marah dia kalau ada orang ribut malam-malam. Tapi menurut saya baik orangnya itu. Baik ya, Ya baik ya penunggunya itu. Buktinya saya tetap dibersihin tuh halaman saya. halaman Ya halaman saya tetap dibersihin. Teras Kalau kosnya ya gitu. terus kosnya, terus dibersihin sama siapa? saya juga nggak tahu itu. Tapi sekitar jam 3 malam itu tetap ada orang saya nyapu itu, bersih-bersih. Tiap malam atau Tiap malam. gimana? Tiap malam tetap ada orang nyapu gitu kan. Cewek pakai gaun putih bersih-bersihin itu halaman saya aja, tapi halaman kos saya aja dia bersih-bersihin. Terus kalau ada tuh apa namanya, buku-buku berantakan atau apa itu nggak senang juga dia, malah dibikin tambah onar dia itu. Tambah Ya diberantakin lagi. berantakin kayak kapal pecah itu. Berarti pernah lihat sosoknya nih yang nyapu? Cewek, memang cewek, tapi mukanya nggak pernah saya lihat. Cuman dia kalau nyapu itu hadap samping aja. Hadap samping. Iya, tapi nggak pernah hadap depan, belakang, nggak Begitu pernah nyapu. dia bersihin aja gitu. Kalau udah selesai bersihin halaman saya tuh, hilang dia. Hilang. Tuh ya. Tapi kalau lihat kita paginya itu bersih dia. Emang bersih ya? Memang bersih dia. Nah, tapi di kamar saya aja kayak begitu. Sosoknya perempuan. Perempuan, tapi nggak pernah saya lihat mukanya kayak gimana. Cuman yang saya tahu itu perempuan. Dia menurut saya sih baik orang itu. Baik, kalau ndak merasa diganggu dia itu ndak ganggu gitu. Tapi kalau kita baik-baik ya ndak diganggu. Kalau mungkin ribut-ribut, ada teman-teman yang nginap terus tidurnya larut malam terus ribut. Tapi kalau ndak ribut begadang kurang seru. Ya, kurang seru. Tapi saya mau bilang juga sama teman, gak enak kalau kita yang tuan rumahnya begitu kan. Saya juga nggak tahu masalahnya juga itu kan, tapi ya Nggak harus enak ada itu. satu juga kan. Iya. Terus Mas ada kejadian yang lain nggak di kos itu selain yang Kejadian yang lain saya ingat waktu itu teman ini sebelah ini dia kan nginep di kosan saya.
temen yang teman apa samping kosnya. Iya, samping kosnya itu dia nginep di kamar saya. Kebetulan dia bilang nggak berani tidur di kosnya gitu. Oh iya, Di kamar yang ya tempati di itu kamar tempat itu. saya tidur itu. Kebetulan dia bilang nggak berani tidur. Oh ayo nginep tempat saya. Iya, bawa itu udah peralatan tidur gitu. Dia rapi orangnya ini, anaknya ini ya rapi tidurnya itu. Terus tiba-tiba tengah malam saya bangun, kok nggak ada dia? Nggak ada. Dia di dekat saya. Saya juga penasaran nggak ada. Nah, saya pikir gitu kan malam itu mungkin dia balik ke kamarnya gitu kan. Saya pikir dia balik ke kamarnya. Tapi nyatanya enggak ini. Ya, nyatanya enggak. Nah, pas subuh saya bangun mau cuci muka kan, udah buat sholat. Tahu-tahu dia di depan kamar mandi dia tidur. Di depan kamar mandi. Ya, di depan kamar mandi tidur. Tidurnya kayak di dekat saya itu. Tapi persis posisi tidur di dekat saya itu posisinya. Nah, saya bangunin. Loh, dia kaget. Kok saya tidur di sini gitu kan? Yang mana saya tahu. Saya pikir kamu balik ke kamar. Nggak pernah dia bilang kan teman itu. Makanya saya juga heran kenapa kamu bisa tidur di sini. Terus saya juga heran kenapa saya di sini. Dia bilang gitu kan. Saya nggak tahu juga. Wah, jangan-jangan itu yang bawa saya, dia bilang kan. Dia juga tahu ya, kalau tahu memang jangan itu ya. Tapi kan saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya nggak pernah ribut, nggak pernah apa. Nah, kalau masalah itu saya kurang tahu gitu kan. Tapi kok kenapa bisa tidur di depan kamar mandi itu kan? Aneh sekali. Dan saya pikir teman itu juga balik ke kamarnya kan. Tapi enggak, mungkin dia dibawa tidur ke sana mungkin ya. Saya kurang tahu. Iya. Nah, saat itu juga dia itu mulai tidak berani lagi dah tidur di kosnya dia. Terus mau numpang aja tidur sama kos saya ini. Nah, saya juga orangnya penakut, dia butuh teman. Tiap malam tidur sama dia kan. Ya, jadinya ngerasa aman kalau ada teman itu kan, aman. Tapi tidak pernah saya digangguin karena kita itu kan tidak pernah ganggu dia gitu kan. Tapi mungkin teman itu ya mau diajak main-main, iseng-iseng aja gitu kan. Ini teman-teman ya, ini kisah nyata dan saya tahu orangnya ini. Hanya saja saya tidak sebutkan namanya di sini, dan saya tahu orangnya yang itu yang digotong dan tidur di dekat kamar mandi. Iya, dekat kamar mandi gitu. Cuman kami tidak mau sebutkan di sini, takutnya nanti ada ketersinggungan atau bagaimana ya. Terus Mas, cerita-cerita lain yang bagaimana juga ada di sana. Yang bagaimana ya? Itu aja mungkin di kosnya itu. Itu aja. Jadi teman-teman, kos itu bersih loh, tempatnya bersih, kita tidak akan berpikir kalau di sana itu akan ada hal-hal seperti itu ya. Tempatnya bersih, rapi, bagus lah pokoknya, bagus. Hanya saja cuman posisinya dekat makam itu aja. Itu aja yang jadi ada seramnya. Tapi saya nggak tahu juga kalau tempat itu ternyata seperti itu dia, dan kejadian-kejadian juga pernah dialami sama teman. Kalau di kamar itu sendiri pernah nggak ada hal-hal aneh gitu, mungkin penampakan ditampakin gitu di kamar? Cuman itu aja sih yang dia bersih-bersihin halaman, teras itu aja. Kalau di kamar itu nggak pernah diganggu sama sekali? Nggak pernah kalau saya diganggu ataupun dikasih penampakan ya. Palingan cuman yang itu sudah, yang dia bersih-bersih gitu kan. Tandanya dia bagus, baik. Kita kan nggak pernah ganggu juga ya. Jadi itulah kisahnya teman-teman. Jadi sebelum video ini kita selesaikan, saya mau kasih pesan buat teman-teman. Tolong dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga sopan santun kita, tata krama kita, ucapan kita harus kita jaga. Karena pertama, jangankan kita pergi bertamu ke rumah orang ya, kita harus jaga sopan santun kita, jaga bahasa kita, jangan sampai ribut, jangan buat orang
marah dan tersinggung ya, karena kita juga hidup berdampingan dengan makhluk lain juga ya. Jangan seperti itu, minta izin atau apalah dulu agar tidak diganggu ya, seperti itu ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas, malam ini ditemani, dan ini kisah nyata yang kami alami, saya alami berdua. Tapi malamnya itu juga ya tidak ada dengar suara apa-apa Mas ya. Nggak ada Tidak ada ya, berarti cuman hanya saya sama ada teman satu aja yang dengar. Ya, udah ya, terima kasih banyak kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.